intinya apa, Bang? Jadi intinya ini sesuai dengan Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sudah jelas bahwa ketentuan yang mengatur untuk angkutan barang itu harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang khusus yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kelas jalan, batas muatan jalan itu kan sudah sangat jelas, ya kan? Muatan sumbu terberat kelas 3 itu kan 8 ton. Kemudian dimensi kendaraan sudah sangat jelas, lebar 2,1, panjang tidak lebih dari 9 meter, tinggi 3,5. Nah, yang terjadi sekarang ini kan sudah kita katakan kondisi angkutan barang yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, khusus yang melewati ruas jalan Pangkalan Bun Kolam ini kan sudah bertahun-tahun sudah bisa kita kategorikan dalam angkutan odol yang cukup akut loh. Iya. Sudah cukup lama. Masyarakat sudah banyak memberikan laporan. Bisa Bang paling sini, Bang. Saya bisa ngambil langsung. Sudah banyak laporan dari masyarakat berkenaan dengan kondisi angkutan yang ada. Pemerintah provinsi bersama dengan kabupaten sudah berulang-ulang melakukan sosialisasi. Terakhir 1 minggu yang lalu sudah kita sosialisasikan. Kita mengharap kerjasama dari seluruh perusahaan besar swasta yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, secara khusus di ruas yang melintasi ruas jalan Pangkalan Bun Kolam ini agar betul-betul mematuhi ketentuan. Penuhi dulu izin penyelenggaraan angkutan barang yang harus diurus di Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat. Kemudian juga tata muat angkutan juga harus memenuhi ketentuan. Kita lihat hari ini saya luar biasa angkutan TBS ini yang sudah melewati ketentuan-ketentuan yang ada. Dan saya kira sudah saatnya kita melakukan upaya penertiban, karena kalau kita biarkan berapapun anggaran yang dikeluarkan untuk perbaikan jalan tidak akan cukup, karena setiap saat pasti akan rusak. Nah, ini menjadi salah satu kebijakan pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira Pak, itu, ya. kalau sedikit Bang, kita melihat ada beberapa truk untuk tingginya ya, yang mana di sana ada portal ya. Betul. Kapasitas tinggi portal itu berapa Bang? Sesuai dengan ketentuan kita ambil 3,5. 3,5 ya. Nah, ini kan kelihatannya ada juga yang truk lewat tapi roha kapasitas tapi tinggi. Bagaimana langkah-langkah antisipasi itu? Itu kan yang masuk kategori odol itu kan tidak hanya overload ya, tapi juga over dimensi. Artinya dimensi kendaraan juga harus diperhatikan. Makanya salah satu upaya pembuatan portal ini untuk menyaring agar jangan sampai angkutan-angkutan yang ada ini masuk kategori over dimensi ataupun overloading tadi. Karena kalau kita biarkan, satu, jalan rusak, kemudian juga potensi kecelakaan lalu lintas juga cukup tinggi. Ya, kasihan masyarakat yang juga menggunakan jalan ini tidak hanya digunakan oleh angkutan-angkutan perusahaan, tapi juga banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita. Semua sama-sama saling menjaga lah. Jadi kalau ini melebihi dari kapasitas, apakah ini bongkar atau disuruh mutar untuk lewat Lamanda Bang? Kalau tujuan kabupaten? Terus sementara kita minta kembali ke pabrik. Kami tidak mengarahkan juga harus lewat Lamanda dan sebagainya. Silakan kembali ke pabrik, ikuti ketentuan yang berlaku. Ya, kembali ke perkebunan masing-masing. Tapi kita tidak mengarahkan mereka ke Lamanda dan sebagainya, enggak. Tapi ini tujuannya apa, hanya khusus untuk TBS atau secara angkutan umum, Bang? Nah, yang kita prioritaskan sekarang ini kan sudah jelas di surat Pak Gubernur, khusus angkutan hasil pertambangan, hasil perkebunan, pertambangan, kehutanan, agar betul-betul memperhatikan ketentuan yang berlaku, ya. Angkutan logistik pun sama, walaupun mereka masih tetap bisa melintas, tapi dari sisi dimensi dan muatannya juga harus memenuhi ketentuan jalan kelas 3. Ya, jangan mentang-mentang di angkutan logistik bisa melanggar ketentuan. Ya. Harapan Abang selaku Kadis Provinsi kepada para terutama supir yang tidak mengetahui adanya penertiban ini. Kalau setiap saat pasti alasan banyak yang tidak tahu. Sebenarnya perusahaan besar swasta sudah mengetahui aturan ini. Aturan ini kan sudah sejak tahun 2009. Apalagi sekarang sudah ada kebijakan nasional yang namanya Indonesia Bebas Odol. Artinya 2021 ini pemerintah pusat di seluruh pelosok negeri ini sudah mulai mensosialisasikan ini. Tahun lalu sebenarnya sudah berjalan, hanya permintaan dari Menteri Perdagangan Perindustrian Pariwisata itu minta relaksasi. Karena dalam kondisi perekonomian yang sedang terpuruk saat ini, minta untuk penundaan untuk kebijakan ini. Tapi 2021 ini melalui Menteri Perhubungan sudah mengingatkan agar masyarakat, terutama perusahaan besar dan pelaku jasa transportir yang ada di wilayah Indonesia ini mematuhi ketentuan itu. 2009 bayangkan, dan kami juga tidak baru sekali ini memberikan sosialisasi, tapi berulang-ulang. Sepertinya kesadaran masyarakat dan pelaku besar swasta itu sangat minim. Belum lagi kalau kita cek ke AMDAL-nya, belum lagi kita cek ke AMDAL-nya. Hampir rata-rata perusahaan besar swasta ini tidak memenuhi ketentuan itu.
Kalau kita mau mengikuti ketentuan yang lebih lanjut lagi, mereka juga harusnya kan membangun jalan khusus untuk mengangkut hasil produksi yang ada ini. Jangan menggunakan jalan negara ya. Jalan negara. Nah itu ya. Oke, terima kasih, Bang. Sip.